Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jalan Plesiran. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia. Nah, kali ini saya berada di Agro Edukasi Wisata ya, Ragunan. Kira-kira penampilan di tahun 2024 ini seperti apa? Ya, sekarang kita akan menyelusuri dari Agro Wisata yang ada di Ragunan ini. Kira-kira ada perubahan-perubahan apa sih yang pernah kita lihat 3 tahun yang lalu? Nah, ini sekarang kita akan masuk ke greenhouse untuk pembuahan melon ya Pak ya? Melon. Ini untuk melon Pak. Oke, Bapak kan dari luar nih. Sekarang kita masuk kemari harus steril, Pak. Oh gitu. Iya, sendal harus pakai sendal yang ada disiapkan. Oke Pak. Memang rentan hama ya Pak ya? Rentan. Makanya kalau Bapak dari luar itu kan yang nggak tahu Bapak udah dari kebun, Iya. di baju udah ada hama yang kita nggak lihat, ada bawa virus kan gitu. Makanya kita di sini harus steril. Oke. Terus nanti Bapak kita ke dalam pakai jas lab, Pak. Kita pakai jas lab. Oh, kayak dokter nih Pak kita nih. Iya, kayak dokter. Emang harus SOP-nya kayak gitu. SOP gitu Pak ya? Oke Pak. Semua sini petugas juga pakai jas lab. Gitu Pak. Jadi setiap pengunjung juga gitu Pak? Setiap pengunjung diwajibkan. Petugas juga gitu? Iya, harus. Jadi bukan hanya pengunjung ya? Jadi Bukan petugasnya hanya juga? pengunjung, petugasnya juga. Kan kadang kita juga nggak lengah juga, kita keluar-keluar. Iya. Makanya diharuskan pakai jas labnya. Oke. Ini kita semua pengendalian di sini, baik itu pengisian air baku, nutrisi, terus mengaduk atau ngemik, ataupun nyiram, kita semua ada di layar monitor ini. Kalau untuk budidaya melon sendiri, ini dari mulai semai, benih itu sampai ke naik tanam ini umur 12 hari dari semai ya. Dari semai naik ke tanam ke dalam greenhouse ini kita masukkan di umur 12 hari. Dari 12 hari ini sudah memasuki 4 minggu. Nanti kita panen di umur 70 hari. Untuk polinasi atau penyerbukan, ini kan kebetulan nggak ada nih. Nah, kita lihat, kita cari. Nah, di sebelah sini ada, Pak. Oke, Pak. Oke. Bapak harus tahu yang mana bunga pejantan, yang mana bunga betina. Oh, bisa dibedakan ya, Pak ya? Beda. Kalau yang betina, dia sudah kelihatan bakalan buah. Ini pasti betina. Ini betina nih. Terus kalau untuk pejantan, kita lihat lagi di mana nih. Harus di beda pohon atau di apa-apa, di beda pohon. Oh, beda pohon nggak masalah. Seperti ini. Ini bunga pejantan. Ini kita ambil. Iya. Ini kita ambil, petik. Lalu ini kita sobek. Ya, kita sobek, kita buka. Ini si serbuk sarinya ini jangan sampai kena tangan kita. Kemudian kita ambil bunga betina. Nah, ini udah tinggal kita ketul-ketul aja atau kita putar-putar. Dikawinkan gitu ya? Dikawinkan seperti ini. Iya. Ini nggak cukup satu bunga, paling sedikit 2 atau 3 bunga. Kalau satu biasanya kurang. Nanti kalau dia gagal, biasanya di sini ada warna bunga yang mati. Kayak ini polinasi yang gagal. Kadang-kadang petugas atau dia kelewat atau dia gagal polinasi seperti ini jadinya. Nah, kalau gagal ini kita potong. Ini harus dipotong, harus kita buang.
Karena percuma kita tahan juga, Iya. dia ngabisin nutrisi. Betul. Cari makanan habis kesedot sama dia aja. Tunggu beberapa minggu, dia pasti nampak. Kalau dia gagal pasti dia kering, menguning. Itu gagal berarti ya? Iya, gagal. Jadi ada jeda waktu ya? Iya. Berapa lama tuh, paling lama berapa? 1 minggu, 2 minggu? 1 minggu. 1 minggu, udah bisa dilihat? Kelihatan, iya. Ya, sahabat Jalan Plesiran, sekarang kita mau masuk ke rumah jamur. Terus kita mau tahu caranya bagaimana sih cara budidaya jamur di agrowisata di Ragunan. Nah, jadi kalau kita di agrowisata Ragunan, sebenarnya untuk budidaya jamur kita lebih ke edukasi komersial, jadi memang tidak banyak di dalam. Untuk budidayanya sendiri kita masih beli backlog ya, jadi belum produksi sendiri. Jadi kita masih beli backlog dari pembudidaya, lalu nanti kita budidayakan di sini. Nah, ini yang disebut dengan backlog, Pak. Ya. Jadi untuk pembuatannya ini bahan-bahannya di dalam ini adalah serbuk gergaji, betakul, dan dedak. Lalu kita taruh niva jamurnya. Jadi yang putih ini adalah niva jamur, jamur yang putih ini. Jamur tiramnya. Awalnya dia tidak putih, dia masih si serbuk gergaji ini warnanya coklat gitu. Nah, nanti kita diamkan mungkin sekitar 3 minggu atau 4 minggu, mulai keluar nanti putihnya, niva putihnya. Jika sudah menyebar banyak, kita buka nih di sininya. Nah, jadi kayak seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, kita buka. Nah, ini kan sudah mulai banyak ya putihnya. Jadi nanti kita buka, nanti jamurnya akan keluar dari sini. Nah, seperti itu nih. Nah, ini yang sudah keluar jamurnya. Betul. Nah, ini jamurnya. Jamur ini kan tidak terlalu memakan tempat ya. Jadi ini bisa kita bikin rak-rak. Jadi untuk kondisi Jakarta yang lahannya itu sempit, terbatas seperti itu, ya ini juga menjadi alternatif juga. Jadi kita bisa bikin rak ke atas, jadi tidak memerlukan lahan yang terlalu lebar gitu. Bisa vertikal ke atas, jadi seperti itu. Jadi yang bisa cocok lah di Jakarta gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kita, mungkin di rooftop juga, selain ada tanaman-tanaman sayuran, mungkin bisa dibikin juga kebun jamur yang naik ke atas. Dan kita akan mencoba melihat peternakan yang ada di sini. Kira-kira peternakan apa aja sih yang ada di lokasi Edo Wisata Ragunan ini? Kita ketemu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mas, dengan Mas siapa? Sigit. Oh, Mas Sigit. Iya. Nah, Silahkan. ini tentang apa nih, Mas? Peternakan ayam apa nih? Jadi kita di sini ada beberapa unggas ya, Pak. Ada ayam telur, terus ada ayam kampung, sama ada bebek. Oh, ada bebek juga. Ini menghasilkan telur dalam 1 bulan berapa kali telur nih? Kalau kita hitungnya per hari, Pak. Oh, per hari? Per hari 1 ekor ayam 1 telur. 1 hari 1 telur. Berarti kalau 1 bulan bisa 30 telur gitu ya? Iya. Nah, untuk gimana sih cara mandiri, misalkan saya ini mau bikin di rumah ya untuk mandiri seperti ayam petelur seperti ini, itu kira-kira media apa aja sih yang saya perlu siapkan dan modal-modalnya tuh gimana, Mas, kira-kira? Kalau untuk media, kebetulan kalau untuk kandang kan
sekarang udah ada yang jadi ya Pak. Jadi ya. Ada yang jadi. Nah, untuk alat-alat seperti ini, Nah, alat yang kita butuhkan apa aja Mas? ada pipa, terus ada tambungan air, sama ada tempat minum Pak. Oh. Seperti ini. Iya, iya, iya. Sama pipa yang biasanya 4 inch Iya, Pak. untuk tempat makan. Sama paling sekam sih Pak. Di sini ada ayam KUB. Nah, kalau orang awam kan KUB itu masih belum tenget atau belum paham ya? Iya. Apa sih yang dimaksud ayam KUB itu, Mas? Kampung unggulan Balitnak. Dia hasil dari Balitnak Ciawi dari Kementan. Jadi ini persilangan direkayasa sedemikian rupa untuk menghasilkan ayam kampung yang unggul. Nah, ini kan Hah? artinya ayam unggulan ya? Iya. Ayam unggulan hasil untuk petelur juga nih. Nah, itu kualitas dari ayam seperti yang tadi kita lihat sama yang ini perbedaannya apa nih, Mas? Kalau ayam ini lebih tahan terhadap perubahan suhu. Nah, ini kan ada yang jagonya istilahnya sama betina ya. Kalau yang tadi kan cuma betina aja Betina, kan? Nah, ini kenapa, Mas? Ada perbedaan begini? Kalau ini kan kenapa ada ayam jago? Kita kan meregenerasi. Jadi kalau ada ayam betina sama pejantan, kita mengharapkan telurnya bisa kita tetesin. Kalau untuk ayam petelur ini kan nggak bisa kita tetesin karena nggak ada pejantannya. Oh, gitu. Nah, ini ruang dari bebek ya? Iya, ini untuk kandang bebeknya di sini. Ini bebek petelur juga? Kebetulan Kalau yang ini? kalau yang di sini itu bebeknya kita persilangan Pak. persilangan. Jadi antara packing sama Mojokerto. Oh, gitu. Karena kalau packingnya sudah terkenal dengan ini ya daging sama telurnya. Ya, jadi untuk menyesuaikan suhu di Indonesia, nah ini ada persilangan antara Jadi ini packing kita sama nih bukan Mojokerto. ini untuk dagingnya ya ini, berarti ya? Daging sama petelur. Oh, daging sama petelur Nah. juga. Makanya kan bebeknya agak warnanya kan beda, putih. Iya, iya. Dan kita pakainya di sini kan kalau pagi kita beri konsentrat sama ampas tahu. Untuk siang nanti kita selingin pakai rumput. Kadang kita pakai ini daun-daunan juga. Baru Pakai ini apa? Ini pakai ini. Kayak odot. Odot. Nah, ini untuk sapi-sapi ini sapi apa nih, Mas nih? kebetulan ini di Lokal ya? sini sapi Eva nih Pak. Hah? Sapi peranakan Eva. Oh, peranakan Eva. Sapi perah. Oh, sapi perah. Iya. Ini asalnya dari mana nih? Kalau sapi Eva sendiri berasal dari Belanda Pak. Ini kan sapi udah persilangan, jadi peranakan anak udah generasi ketiga. Di sini pengembangan biakan juga. Iya. Kalau kita kemarin beli ada yang bunting, ada yang darah. Kita lakukan inseminasi buatan kalau sapinya minta kawin. Oh, yang jantan yang mana nih? Kebetulan nggak ada jantannya. Oh, nggak ada. Nah, kalau untuk di sapi, memang rata-rata sekarang kan karena udah ada teknologi, kita kawinnya nggak pakai kawin alami lagi, Pak. Dan namanya inseminasi buatan. Semacam apa? Injeksi atau? Jadi dia spermanya itu kan ditowing, diproses, diolah, nanti dia sampai jadi kayak udah dibentuk lidi gitu Pak, kayak pipet gitu, nanti kita masukkan ke reproduksinya. Ya, sahabat Pelesiran, alhamdulillah kita banyak banget nih menimba ilmu di agrowisata yang ada di Ragunan ini. Kebetulan hari ini kita dipandu sama Dr. Sigit sebagai dokter hewan yang ada di agrowisata ini ya. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini sangat berharga sekali. Sekali lagi terima kasih. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Hasudungan, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan. Kebetulan kami mengelola sebuah taman yang disebut dengan Agro Edu Wisata Ragunan. Jadi pada saat pandemi COVID-19, Pak Sarip sudah pernah ke sini untuk membuat suatu video dokumenter terkait dengan Agro Edu Wisata Ragunan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, beliau penasaran ya melihat
apakah perkembangan di agroeduwisata Ragunan itu ada apa tidak. Dan memang setelah seiring berjalannya waktu, ada penambahan seperti smart greenhouse, di mana smart greenhouse ini merupakan sistem pertanian modern yang sangat cocok diterapkan di Jakarta. Karena memang Jakarta itu memiliki keterbatasan lahan, jadi perlu intervensi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tadi dilihat juga bagaimana smart greenhouse itu dioperasikan oleh Internet of Thinking. Jadi itu sangat minim tenaga manusia. Dan kita juga bisa memaksimalkan produktivitas dari sistem pertanian tersebut. Jadi itu merupakan hal yang baru yang perlu kita kembangkan di sistem pertanian di Indonesia. Dan mungkin tadi Pak Sarif juga sudah membuat video-video dokumenter terkait dengan budidaya jamur, kemudian juga budidaya ayam dan itik. Jadi memang agroeduwisata Ragunan ini kita kembangkan sebagai sarana pembelajaran masyarakat urban untuk melaksanakan pertanian perkotaan atau urban farming. Jadi diharapkan di halaman sendiri kita bisa menjadi kita jadikan sumber pangan kita sehari-hari. Teman-teman, apabila ingin melihat langsung fasilitas yang ada di agroeduwisata Ragunan, bisa juga berkunjung langsung. Untuk melaksanakan pendaftaran, didaftarkan di PIC kita yang ada di Instagram AEW Ragunan. Di sini kalian juga akan bisa melihat bagaimana sistem pertanian tadi yang smart farming. Kemudian juga kita juga menawarkan pertanian di container farming. Kemudian juga ada pertanian secara konvensional, kemudian juga hidroponik. Dan juga ada budidaya sapi perah. Budidaya sapi perah itu kita menawarkan juga cara memerah susu sapi, ya langsung dari sapinya, kemudian mengolah susu tersebut menjadi olahan-olahan bersumber dari susu sapi seperti es krim, susu pasteurisasi, keju, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya agroeduwisata Ragunan ini, wawasan masyarakat ataupun siswa-siswa yang ada di Jakarta bisa semakin meningkat. Bahwa pertanian itu juga sebenarnya keren, jadi tidak perlu ditakutkan bahwa pertanian itu harus jorok, tapi tetap dapat menerapkan teknologi. Terima kasih.